Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, semoga semuanya sehat ya. Karena ini kuliahnya sampai sekarang masih online juga. Saya nggak tahu semester depan apakah online lagi atau tidak. Saya harap tidak. Ya. Kemudian sebelum saya mulai kuliahnya, saya umumkan dulu untuk evaluasinya kemarin. Belum saya koreksi. Namun paling lambat minggu depan sudah saya umumkan nilainya itu, ya. Jadi nilainya minggu depan akan saya umumkan. Jadi sementara memang belum saya unduh melalui Editak. Nanti kan tinggal nonton saja. Jadi hari ini mata kuliahnya saya lanjutkan sesuai dengan video terakhir yang saya kirim itu. Seingat saya macet di di materi determinan. Karena memang materi metrik itu agak banyak. Jadi ini lanjutannya. Seperti itu. Saya langsung saja share screen ya. Nah, tolong konfirmasi kalau sudah kelihatan. Kalau belum. Kalau sudah. Belum, Pak, belum. Belum ya. Ya, ditunggu ini. Not responding. Karena laptopnya laptop lama. Oke. Ada dua temannya. Sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ini apa itu? Tolong yang ada bunyi-bunyinya dimatikan. Ini sedang saya slideshow, tapi sepertinya gelap ini. Ya, oke, sudah kelihatan. Ya, kelihatan ya. Pak, sudah. Terakhir itu sampai di ini. Kalau kalian lihat videonya, sampai di sini kita bahas di pertemuan berikutnya seperti itu di videonya. Kalau kalian tonton, seperti itu. Saya belum ngecek. Oke, determinan sudah. Jadi kalau sebelumnya itu ada matrik, kemudian definisi matrik, kemudian macam-macam matrik. Sebentar, saya ambil pointer aja mungkin. Ya tidak saya oret-oret. Kalau sebelumnya itu ada operasi matrik, jenis-jenis matrik, kemudian penjumlahan pengurangan ya, operasi matrik, determinan. Kemudian inverse. Determinannya sudah. Inverse-nya belum. Seperti itu. Oke, berarti kita selesaikan inverse-nya di pertemuan kali ini. Untuk kelas S. Semoga suara saya terdengar dan lancar. Karena di sini mendung, biasanya kalau mendung internetnya agak naik turun. Kalau mendungnya putus-putus biasanya tambah kuat, tapi kalau sudah padat mendungnya, apalagi menjelang hujan, udah itu. Provider saya yang saya gunakan lemah. Kalau mendung. Oke. Ini enggak keluar. Ya. Mute. Inverse ya. Jadi inverse di sini pada aljabar bilangan, jika suatu bilangan dioperasikan dengan inverse perkaliannya, maka akan diperoleh unsur identitas.
Kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai matrik identitas. Jadi begitu pula dengan matrik. Jadi ketika suatu matrik dikalikan dengan inverse-nya, maka akan diperoleh identitas. Jadi kalau misalkan angka 5, inverse-nya itu 1/5. 5 dikali 1/5 itu dapat 1. Makanya dapat angka identitas angka 1 seperti itu. Kalau dalam matrik juga sama. Ketika dikalikan, dapatnya matrik identitas. Misalkan, sebentar saya ganti pena saja. A, ini matriknya misal ini 3, 2, 4, 3. 3, 2, 4, 3. Seperti itu. Kemudian ada matrik B, 3, min 2, min 4, 3. Ini contohnya. Kemudian kalau AB, A kali B kita kalikan, maka dia menjadi 3, 2, 4, 3, 3 min 2, min 4, 3. Kita kalikan. Ini semoga kalian masih ingat cara perkaliannya, karena belum saya berikan tugas. 3 kali 3, 9. 2 kali min 4, min 8. Baris pertama, ya, baris pertama, kolom pertama, menghasilkan baris pertama, kolom pertama. Gitu. Sama ceritanya yang lain, sehingga didapatkan min 9 ditambah minus 8 itu dapat 1. Min 6 tambah 6, 0. Ini 0, ini plus 1. Ini juga plus 1. Maka ini namanya matrik identitas. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita katakan A dan B itu adalah dua matrik persegi yang ordernya sama dan memenuhi persamaan A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Menghasilkan matrik identitas. Artinya, kalau A kali B dan B kali A menghasilkan matrik identitas, maka A itu bisa kita katakan sebagai inverse-nya B. Atau B kita katakan sebagai inverse-nya A. Jadi A, B, B inverse. Itu adalah A. Inverse-nya. Jadi ditulis A sama dengan B. Ini ditulis B sama dengan A. Seperti itu. Artinya A itu inverse-nya B. Kalau yang ini, artinya A inverse B itu A inverse itu adalah B. Seperti itu. Jadi saling berkebalikan. Jadi A itu inverse-nya B, B itu inverse-nya A. Kenapa kok bisa didefinisikan seperti itu? Karena ketika kita kalikan, dapatnya 1 atau matrik identitas. Kata kuncinya di situ. Nah, itu untuk mengetahui apakah dia inverse-nya atau tidak. Ini kalau kita dipertanyakan, ini inverse-nya apa tidak? Kalau misalkan ditanya inverse-nya seperti apa? Nah, rumusnya ini. Ini rumus dari cara mencari inverse. Seperdeterminan, ya. Saya rasa determinan sudah saya bahas sebelumnya, jadi tinggal menghitung saja. Kemudian ini namanya adjoint. Adjoint A. Jadi cara mencari inverse itu adalah 1 per determinannya dikali adjoint A. Nah, determinan sudah, kita sudah belajar itu. Tinggal adjoint-nya. Bagaimana adjoint-nya? Nah, setelah ini kita belajar adjoint-nya. Oke, kita mulai adjoint untuk matrik order 2 kali 2. Ordernya 2 kali 2. Karena yang kita pelajari order 2 kali 2 dan 3 kali 3, ya sudah kita bahas itu saja. Nah, adjoint dari matrik order 2 kali 2 diperoleh dengan cara menukar elemen pada diagonal utama. Diagonal utamanya ditukar. Kata kuncinya di situ. Menukar elemen diagonal utama. Tukar-tukaran. Bagaimana dengan diagonal lainnya, diagonal sekundernya, dikalikan min 1. Jadi seperti ini. Jika A, B, C, D, diagonal utama itu ini. Di video sebelumnya sudah ada. Diagonal utama. Yang miring begini. Berarti ini bertukar. Menukar elemen. Berarti tukeran tempat. Yang D ke sana, yang A ke bawah. Kemudian diagonal sekundernya, BC. Diagonal sekundernya dikalikan min 1. Berarti ini jadi min, jadi min. Seperti itu. Nah, jadi adjoint-nya A khusus matrik order 2 kali 2 ya, khusus. Maka yang ini ditukar utamanya,
yang lain diberi negatif. Seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh, ya, diketahui A2 min 3 1 4, tentukan adjoint-nya seperti itu. Ini belum inverse ya, belum inverse yang kita bahas. Karena sebelum kita mulai memahami inverse, kita harus paham dulu determinan dan adjoint. Determinan sudah di video sebelumnya, tinggal adjoint-nya yang sekarang kita bahas. Seperti itu. Nah, jadi misal pertanyaannya tentukan adjoint dari matriks A. Adjoint-nya tinggal kita selesaikan. Ini matriknya, ini ya. Kemudian kita adjoint dari matrik A. Ininya ditukar, yang sekunder dikali minus 1. Ketemunya, ini tukar pindah jadi 4, ini 2, 4, 2. Kemudian 1 dan min 3, ini ketemu min jadi plus 3. Ini kali min 1 jadi min 1. Selesai. Seperti itu. Gampang. Nah, di sini Eman kalau kalian nanti evaluasi berikutnya tidak mengambil nilai yang bagus. Karena matrik itu masalah hitung-hitungan sama ketelitian saja. Oke, ada pertanyaan dulu dari cara menentukan adjoint matrik orde 2x2. Saya tunggu 3 detik saja. Kalau tidak ada berarti lanjut. Tidak ada. Oke, ada berarti paham. Wajar lah, hanya ditukar kemudian kasih minus, beres. Selanjutnya, matrik orde 3x3, adjoint. Nah, ini yang seru. Karena 3x3 itu lebih kompleks. Sebelum kita masuk ke adjoint-nya, kita harus tahu kofaktor. Nah, sebelum kita masuk ke kofaktornya, kita harus tahu minor. Jadi yang pertama, untuk sampai ke adjoint-nya matrik orde 3x3, kita harus paham minor dulu, kofaktor, baru masuk adjoint, baru langsung kena inverse. Seperti itu. Jadi pekerjaannya panjang. Jadi misalkan matrik A orde 3x3 seperti ini ya. Jadi A11, ini kalau 11 berarti baris 1 kolom 1. Ini baris 1 kolom 2. Ini baris 1 kolom 3. Kalau kalian tidak paham, silakan lihat video sebelumnya. Jadi ini tidak sembarang angka. Ya. Ini ada maknanya. Seperti itu. Kalau orde itu berarti 3 baris, 3 kolom. Seperti itu. Baris itu yang menyamping ini baris. Yang berdiri ini kolom namanya. Cara membacanya baris kali kolom. Ini berarti baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 2. Ya. Seperti itu. Jika baris ke-1 dan kolom kedua dari matrik tersebut dihilangkan, maka akan diperoleh matrik baru, ordenya 2x2. Nah, jadi baris satunya dicoret. Ini kan baris 1, dicoret, misal begitu. Kemudian kolom kedua dicoret. Jadi kan ini tercoret, ini tercoret. Berarti tinggal orde 2x2. Ini kan 1, 2 baris, 2 baris A21 dan A31, kemudian 2 kolom, 21 dan 23. Maka di situ kalau kita determinankan dari ini, ya, semoga kalian sudah lihat video determinan, maka angka yang didapatkan dari determinan itu disebut dengan minor. Karena minornya diambil dengan mencoret kolom baris 1, kolom 1, maka dikenal dengan minor M12. Baris 1, kolom 2. Begitu. Nah, itu caranya mencari minor. Cara mencari minor 1-1, ya sudah, dicoret 1 dan 1. Baris 1, kolom 1 dicoret, kemudian ditentukan determinannya. Seperti itu cara mencari minor. Jadi dicari minornya 1-1 sampai ketemu 3x3. Jadi di sini kalau kita lanjutkan dari matrik di atas seperti yang ini, kita cari minornya untuk semua minor-minor di matrik tersebut sehingga didapat. Kalau ini kita cari minornya, ketemu minor baris 1, misal ya kita cari contohnya dulu. Minor baris 1 kolom 1 berarti M11. Maka kita coret baris 1. Kita coret baris 1, kemudian kolom 1, berarti tinggal yang ini.
Nah, ini kita determinankan. Nah, ini kan A22, A23, A32, A33, A22, 23, 32, 33. Kita determinankan, ketemu ini. Nanti hitung kalau ada angkanya. Selanjutnya minor baris 2 kolom 1, berarti M21. M21, nah ini baris 2, ini baris 2, kolom 1, ini kolom 1, berarti yang digunakan untuk mencari determinannya adalah yang ini. Nah, ini M21, baris 2, kolom 1, dan seterusnya, sampai ketemu M3 kali 3. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi dengan cara yang sama, seperti yang ini, dengan cara yang sama, minor-minor lain ditentukan dan didapatkan minor A. Jadi ketemu minor A, M11, M12, M3, M13, seterusnya. Dari minor tadi, kita cari kofaktornya. Apa kofaktor itu? Ini rumusnya kofaktor. Ya. Kofaktor KIJ disimbolkan dengan KIJ, berarti I-nya baris 1, kolom 1, J-nya kolom baris I, kolom J, seperti itu. Nah, ini min 1 pangkat IJ kali MIJ. MIJ-nya dipakai. Ketemu kofaktor. Jadi K11 berarti adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 M11. Seperti itu. Jadi K11 di sini ini didapat dari M11. Karena ini IJ-nya angka 1, maka ini kita ganti 1 tambah 1. Jadi min 1 pangkat 1 tambah 1 atau pangkat 2. Ketemu kofaktor. Hitung satu-satu. Setelah ketemu kofaktor, baru kita nyari adjoinnya. Nah, tujuannya kan adjoin, endingnya. Nah, dari mana caranya cari adjoinnya? Kofaktornya tadi kita transpose. Transpose itu yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Ini kan baris. K11, 12, 13. Jadi dia jadi kolom. K11, 12, 13. Yang awalnya baris, dia jadi kolom di sini. Ya, seperti itu. Itu namanya ditranspose. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kalau video sebelumnya kalian tidak nonton, kemudian ikut kuliah ini, ya sudah, habis. Jadi penonton saja. Oke, lanjut. Contoh. Atau kalau hanya teori saja nggak paham. Ini contohnya. Ya, nah, ini diurut ini. Jadi contohnya menentukan. Jadi kalau kalian ketemu soal, kalau pertanyaannya banyak seperti ini, jangan langsung minder. Pak, pertanyaannya kok banyak? Gitu. Sebenarnya pertanyaan itu merinci urutan. Kalau mau sedikit langsung saja tanya adjoin. Tapi kan mau tidak mau kalian harus ngerjakan minor dulu, kofaktor dulu. Pertanyaannya satu, tapi ngerjakan minor dulu, kofaktor baru adjoin. Nah, untuk membantu kalian mengerjakan, biasanya pembuat soal itu ngasihkan seperti ini. Nah, cari minornya, cari kofaktornya, cari adjoinnya. Kalau kalian tidak paham maksudnya, dikiranya ini buat soal kok beranak-anak. Nomornya satu, tapi A, B, C, D. Seperti itu. Nah, itu jangan langsung berpikir yang aneh-aneh. Diperhatikan dulu. Jadi soal itu biasanya kalau double pertanyaan A, B, C, itu maksudnya atau tujuannya adalah untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan. Urutannya itu biar kalian nggak berpikir. Oh, cari minor dulu lah. Nah, itu kofaktor baru adjoin. Nah, ini ada suara perempuan. Oke, lanjut ya. Ini diingat-ingat. 1 min 3, 3. 1, 2 min 1, 3, 1 min 2. Pertanyaan pertama min. Tolong yang ada suara anak kecil. Yang PM 94 ini ada suara. Tolong dimatikan. Mute. Mas. Oke, terima kasih. Nanti saya upload di YouTube, kalian suaranya kedengeran loh itu. Gitu. Ya, ini yang pertama minor, kofaktor, kemudian adjoin. Kita lanjutkan. Ini minor. Nah, ini 1 min 1 kita cek 1 min 1 3, 1 1 2.
Oh iya benar. Nanti kalau keliru kan repot. Karena di beberapa video sebelumnya di fisika kalau nggak salah, di matematikanya di ini kalau nggak salah ada yang mahasiswa yang koreksi. Betul itu. Nah, saya suka yang kayak begitu. Berarti videonya ditonton. Indikatornya begitu. Nah, ini mencari minor. Tadi rumusnya kita sudah ingat M11. Berarti kita coret baris 1 kolom 1. Ini baris 1 kolom 1 kita hilangkan kan tinggal ini. M11. Berarti 2 dikali min 2. Determinan ya. 2 kali min 2 itu min 4. 1 kali min 1 min 1. Min 4 min 1 itu sama seperti min 4 plus 1. Min 4 plus 1 itu sama dengan 3. Jadi kayak ngutangnya 4, bayarnya 1. Ngutang telu. Gitu. Caranya wong Jawa. Saya bukan orang Jawa. Ya. Jadi 3. Dengan cara yang sama, kita cari M12 baris 1 kolom 2 ketemu 1 kali min 2 min 2. 3 kali min 1 min 3 min 2 tambah 3 1. Ini juga sama 1 kali 1 1, 3 kali 2 6, 1 kurangi 6 min 5. Oke, ini tidak saya rinci. Yang penting caranya kalian sudah tahu. Di sini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Ini baris 3 ini baris 3 kolom 1 3 2 3 3. Ketemu 3 ini kan 1 kali 2 2, 1 kali min 1 min 1, 2 min min 1 3. 2 tambah 1 3. Ketemu mulai dari M1 sampai M33. Dicari satu-satu. Baru kita tulis minor A adalah min 3, 1, 5, min 1, min 11, min 4, min 5, 4, dan 3. Tulis. Selesai. Mencari minor. Tidak susah, tapi butuh teliti. Keliru angka 1 saja, lupa, minnya hilang misal. Keliru sudah. Amblas ke belakang salah semua. Begitu. Ingat, ujian matematika itu yang dinilai 2. Caranya betul, jawabannya betul. Kalau caranya betul, jawabannya salah, salah. Caranya salah, jawabannya benar. Nah, itu pertanyaan itu. Apa caranya? Caranya salah, jawabannya benar. Kadang begitu, ada mahasiswa begitu. Nah, ini cara mencari minor. Saya rasa sudah sangat jelas. Namun sebelum saya masuk ke pertanyaan yang B, ada pertanyaan. 3 detik. Ada pertanyaan? 3, 2, 1. Sebentar, ini ada orangnya atau tidak? Tolong dijawab 1-2 orang lah. Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Ada, Pak. Ya, Pak. Ada. Aman, Pak, aman. Lagi serius, Pak. Lagi serius, Pak. Sip, sip. Nyimak. Jadi matikan mic-nya ya. Ya. Ya soalnya ini ya begini kalau kuliah online. Jadi saya tidak bisa memperhatikan kalian hadir atau tidak. Ya videonya nyala, di kameranya mati, misalnya seperti itu. Kayaknya nanti ujiannya saya pakai Zoom. Rencananya itu yang UTS ya. Jadi tidak pakai video. Kayaknya kalian banyak kendala video itu. Jadi ujiannya nanti langsung Zoom, kalian duduk di depan kameranya, saya lihat kameranya itu. Kerjakan soal di depan kameranya. Kayaknya begitu ujiannya nanti. Ya. Bocoran teknis UTS. Minggu berapa? 3 minggu lagi. 3 minggu lagi ya. Oke, lanjut. 2 minggu lagi sih. Minggu ke-6 kan sekarang. Minggu ke-6, minggu ke-7 ujian ya. 2 minggu lagi kita ujian. Berarti minggu depan kita finalisasi materi persiapan ITS. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya setelah minor apa tadi? Kofaktor. Kofaktor rumusnya ini ya. Gampang ini. Jadi cara mengerjakannya itu pelan-pelan. Karena butuh ketelitian. Selanjutnya K11. Berarti I-nya 1, J-nya 1. Kita masukkan
min 1, 1 tambah 1, min 3. Dapat dari mana min 3? Nah ini, min 3. Ini min 3. Ya, min 3. Dari M11. Oke, ketemunya pangkat 2. 1 tambah 1, 2. Min 1 pangkat 2, kalau sesuatu yang negatif di pangkat angka yang genap, ya, maka dia jadi positif. Nah ini, jadi dia min 3. Ini dengan cara yang sama, 1, 2, 1, 2, 1 tambah 2, 3, bilangan negatif yang di pangkat ganjil, maka dia jadi negatif. Ketemunya minus 1. Dengan cara yang sama, dicarikan 13, 21, 22, 23, kemudian 31, 32, 33, ketemu, kita tulis kofaktor. Min 3, min 1, 5. Min 3, min 1, 5. 1, min 11, 4. 1, min 11, 4. Kok 4? Oh, ini salah tulis ya ini. Nah, ini. Salah tulis. Ya, coret ini. 4. Nah, min 1 kali min 4. Nah, ini caranya salah, jawabannya benar. Gitu. Contohnya. Ini butuh ketelitian. Ini saya sudah seteliti mungkin. Masih ada aja yang kelewat. Oke lah, manusiawi. Nah ini, ada cara cepatnya untuk mencari kofaktor itu. Coba kita bandingkan dengan minor. Ini minor. Ini kofaktor. Mirip tapi tak sama. Mana letak tidak samanya? Ini kan kalau kita perhatikan positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Terus lanjut. Positif, negatif. Positif. Begitu. Kalau kita perhatikan di sini, ini letak perbedaannya. Nah, jadi di sini yang dilingkari hijau ini. Yang dilingkari hijau di minor ini dikali negatif kemudian jadi kofaktor. Yang lain dibiarkan. Jadi pojokan. Jadi ini kalau kita silang, ini kalau kita tarik, kita silang begini. Nah, kita silang begini lah. Ya. Yang tidak kena silang kasih negatif. Min 1, ini min 1, min 5. Enggak ya. Ini kan enggak kena. Nah, ini min 4 jadi 4. Min 1 jadi 1. Min 4 jadi 4. Jadi yang berubah yang ini. Yang lain tetap. Jadi kalian boleh tidak menghitung kofaktor itu. Dengan cara yang ini boleh diterima. Tapi kalau mau dirinci begini boleh. Jadi yang lihat itu kan tidak sembarang. Kok tiba-tiba yang 4 ini dikasih minus? Apa alasannya? Itu berarti orang itu belum paham kofaktor rumusnya. Tapi kalau yang sudah paham nggak apa-apa, langsung kasih negatif. Seperti itu. Ini mengenai kofaktor. Ada pertanyaan lagi? 3 Pak, detik. saya mau bertanya, Pak. Oke. Silakan, Fransisius. Ini di minor min 5, di kofaktor itu 5. Itu juga diganti. Oh, ini ya. Ini ya. Iya. Ini ya berarti ya. Oh ya, ini minusnya lupa berarti ya. Coba aslinya minornya berapa di sini? Coba kita perhatikan. Minornya M31 min 5. Ya. Min 5 ya. Baris 3 kolom 1. Tadi. Nah, ini berarti ini harusnya min 5. Ya. Baris 3 kolom 1 ini. Nah, ini. Ya, berarti kurang minusnya. Nah, ini rentetan ke belakang salah semua ini biasanya. Oke. Ini ya. Terima kasih, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Berarti salahnya minus. Oke. Perhatikan saja. Ini adjoinnya, karena adjoinnya itu transpose, gampang saja. Ini tadi kasih minus ya. Nah, lupa. Kemudian ditranspose, ini jadi di sini. Nah, selesai. Ini adjoin. Eksekusi transpose-nya enak.
Tinggal baris jadi kolom, kolom jadi baris. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya biasa memang kalau ngajar itu dikit-dikit ada pertanyaan, dikit-dikit ada pertanyaan begitu. Kalau tidak ada ya sudah 3 detik. Oke, lanjut. Karena sudah adjoin selesai, berarti kita masuk ke inverse-nya tadi. Determinan sudah selesai, adjoin sudah selesai. Maka inverse bisa kita cari. Contoh, diketahui matrik inverse dari matrik A. Ini matriknya. Yang ditanya inverse-nya. Berarti kita harus menentukan determinannya, kemudian adjoin-nya. Kemudian kita seper dan kali, baru ketemu inverse-nya. Jadi pekerjaannya 3 kali. Nyari determinan, nyari adjoin, baru eksekusi inverse-nya. Kalau matriknya ordernya 2 kali 2. Itu. Ini penyelesaiannya. Ini kita cari determinannya. Determinannya 4 kali min 3 minus 12. Min 11 kali 1 minus 11. Min 12 plus. Nah, min ketemu min plus ya. Plus 11 minus 1. Kemudian adjoin-nya. Adjoin-nya tukar tempat aja. Ini ditukar. Yang lain kasih minus. Ini jadi minus. Ini jadi plus. Gitu. Oke. Selesai, tinggal kita gunakan rumus inverse-nya itu. Nah, ini 1 per min 1, ini tulis min 3 min 1, 11, 4. 1 dibagi min 1, minus 1. Minus 1 kita kali ke sini, kemudian ke sini juga, ke yang ini. Ketemunya begini. Ini jadi plus 3, ini jadi plus 1, ini jadi minus 11, ini jadi min 4. Ini adalah inverse dari soal tadi, dari yang ini. Oke, seperti itu cara mencari inverse. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Kenapa? Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Ada Pak, paham Pak. Oke. Jelas, Pak. Sekali lagi itu saya tegaskan, yang diperlukan adalah ketelitian. Tadi saja saya itu keliru, kurang minusnya. Karena kelemahan ngetik itu begitu. Tangan itu tidak berpengalaman akhirnya. Jadi belajar itu kalau bisa, ya, ini saran saya saja, kalian cara belajarnya itu, contoh soal itu kalian kerjakan ulang tapi dengan menulis. Jangan ngetik. Ini kan saya terpaksa harus ngetik. Ternyata berapa ya? Tahun 2016 itu saya sudah pengalaman sih ngajar pakai slide begini, ternyata nalar kita jadi lemah. Karena memorinya itu hanya ada di mata dan di otak. Mata melihat, otak yang core-nya, inti dari berpikirnya. Tapi pengalaman fisik yang lain tidak ada. Jadi menulis itu ngaruh. Jadi naik prosentase belajar itu akan naik saat kalian sambil menulis. Begitu. Makanya saya kalau bisa oret-ngoret aja, hanya laptop saya sama infrastruktur untuk oret-oretan nggak cukup. Makanya saya buat gaya begini. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya yang ordernya 3 kali 3. Yang rada seru dikit. Nah, ini tentukan inverse dari A. Ini sudah tadi sebenarnya ya. Ini kalau kita perhatikan sama seperti yang kita kerjakan mayor minor kofaktor tadi. Minor, mayor. Minor, kofaktor, sama adjoin. Sama persis. Soalnya. Sengaja saya samakan biar saya nggak ngerjakan lagi minornya. Banyak itu. Kalau saya bahas lagi, nambah waktu ceritanya. Kayaknya sudah ada yang ngantuk tadi. Oke. Penyelesaian ini ya, cari determinannya. Determinannya itu sama ya, kita ini 2 baris pertama kita ambil, 2 kolom pertama kita ambil, kita pindahkan ke sebelahnya. Kemudian kita hitung. Yang miring begini, 1 kali 2 kali min 2, gitu. 1 kali 2 kali min 2 itu minus 4.
min 1 kali min 1 kali 3 itu 3. 3 kali 1 kali 1 itu 3. Ya. Kemudian yang ini miring begini. Jangan lupa minusnya. Ya, karena determinan itu minus diagonal utama kurangi diagonal miring dikali. Berarti 3 kali 2 kali 3, 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Yang ini min 1, min 1, 1, minus 1. Kemudian min 2, 1, min 1, 2. Ini butuh teliti yang di sini. Tinggal dijumlah saja. Min 4 tambah 3 tambah 3 itu 2. Ya benar. Ini kan 6 kurangi 4, 2. Gitu cerita. Minus 18 kurangi 1 itu 17. Tambah 2, 19. Oke. Tuh. 2 dikurangi 19 minus 17. Benar ya? Oke. Itu harus teliti. Kalau bisa kalian cek berkali-kali. Selanjutnya, adjoin. Adjoin ini. Tadi, ini yang salah kurang minusnya. Ya. Berarti saya apa namanya? Nanti saya kasih bocoran. Kenapa kok bisa kurang minus? Karena di kelas lainnya itu saya coba hilangkan minusnya itu nggak connect gitu. Nggak connect. Ini connect ini kelas ini. Alhamdulillah. Berarti kalian memperhatikan betul. Cara ngeceknya seperti itu. Strateginya. Oke. Ini langsung. Ini tinggal seperti determinannya minus 17. Ini minus ya. Kemudian nah ini jadi positif. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Berarti tinggal tugasnya. Tugas 2, silakan ditunggu di lipat. Ya. Belum Absen. rekapannya. Silakan ditunggu. Tengah malam, tunggu tengah malam. Ya. Semangat. Dikumpulkannya minggu depan sama seperti biasa. Semangat. Biasanya dikumpulkannya Semangat. jam berapa kira-kira? Sebelumnya ya, besok hari apa ya? Hari Rabu, Selasa. Berarti dikumpulkannya hari Senin jam 23.259 seperti biasa. Waduh. Jangan cepat-cepat, Pak. Lebih cepat, lebih baik mungkin. Ya, mengenai jumlahnya tidak apa-apa lah, kejutan seperti biasa ya. Surprise. Nah, Morat Marin. saya stop ya. Apa namanya? Saya Oke, stop. Pak. Oke. 31 mahasiswa. Setelah ini saya seperti biasa 10 menit setelah Zoom selesai absen. Seperti itu. Jadi alitak. Absen, jangan lupa absen. Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditunggu tugasnya paling nggak akhir pekan ini saya upload, tapi tidak malam ini, begitu. Ya. Karena saya harus ngajar di kelas lain juga. Jumlahnya tidak sebanyak kelas sebelumnya. Ya, sabar, tenang aja. Ya. Oke, Pak, siap, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Mesti dikasih toleransi juga. Tapi caranya kayaknya panjang. Ya, ya Caranya tadi. yang terperinci. Seperti Banyak. tadi. Oke, sudah. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.